Kan kadang mereka pikir, ngapain jadi suster di zaman ini dan seterusnya. Sekarang saya ingin katakan bahwa salam jumpa kembali para sahabat Vincentian. Kita bersyukur dalam banyak hal Tuhan senantiasa menguatkan kita, memberi inspirasi hal-hal yang baik. Dan hari ini kita akan mendapatkan juga, akan ngobrol dengan seorang suster Emil Sailan SDC. Selamat pagi suster. Selamat pagi Romo. Apa kabar? Luar biasa Romo. Ya. Luar biasa. Kita lebih dekat dulu kenalan dengan suster. Suster Emil ini berkarya di mana? Sebagai apa suster? Barusan pindah ke Jerora. Jerora itu rumah pusat SDC di Indonesia. Jadi saya baru pindah per 1 September saya baru pindah ke Di daerah mana itu Jerora? Di Jerora itu Sintang, jalan ke Kelam. Jadi kalau nanti Romo datang ke orang Itali nyebutnya itu satu gunung panettone kayak kue gitu. Jadi akan lewat di rumah kami. Boleh mampir. Oke, ada cukup banyak komunitas di sana, suster? Di Sintang ada 2 rumah, tapi digabungkan jadi satu komunitas. Kalau SDC di Indonesia itu ada berapa? Jumlah suster? Ya. Jumlah susternya kita ada 22 suster. 10 suster berkarya di luar negeri dan studi, dan yang lainnya sisa 12 suster di Indonesia, hampir separuh. Oh gitu? Ya. Kalau di Indonesia sebagian besar di karya-karya apa? Kebanyakan di pendidikan. Kami ada pelayanan sekolah-sekolah. Sekolah, terutama beberapa TK yang kami punya. Jadi mendidik anak-anak di usia dini. Itu masih fokus kami untuk saat ini. Dan ada juga yang ngajar di SD, di Kuskupan. Gitu. Kalau di luar Sintang di Indonesianya di mana? Ada di Pontianak. Pontianak di daerah Supadio dekat airport. Dengan di Nias, Pulau Kecil, Sumatera Utara, dan ada satu komunitas rumah studi di Jogja. Suster, kehadiran suster ini kan sangat kental ya. Kalau misalnya suster bisa menceritakan lebih dulu seperti apa riwayat pendirian kongregasi sampai kemudian riwayat hadirnya di Indonesia. Sebenarnya pendiri kami itu Santa Yohana Antidature itu pernah masuk sampai di novisiat Putri Kasih di Paris, Prancis. Nah, sampai 5 tahun di sana, tapi karena politik saat itu, jadi nggak sempat revolusi Prancis. Iya, nggak sempat mengucapkan kaul, tetapi beliau setia tinggal di situ sampai pada akhirnya komunitas tempat beliau tinggal itu bubar, terus dia pergi kembali cari jalan kembali ke kampungnya dan sambil terus mencari panggilan Tuhan. Setahu saya dia juga berkolaborasi dengan pastor parokinya untuk menghidupi karya belas kasih Tuhan. Dan itu yang membuat Antidature benar-benar malah justru berani untuk mendirikan kongregasi baru yang bernama SDC ini ya. Iya. Berbicara tentang belas kasih ini suster, bagaimana suster biasanya menghadirkan belas kasih di dalam karya-karya persekolahan dan juga dalam karya-karya yang lain suster, mungkin kalau bisa ceritakan sedikit. Berbicara tentang belas kasih itu kan berarti kita berusaha untuk meningkatkan rasa empati gitu kan. Misalnya di sekolah itu pasti ada anak yang punya kebutuhan khusus, dan itu kita harus peka melihat mereka. Kebutuhan khusus itu tidak hanya karena cacat ya? Tidak hanya kadang karena cacat, nggak punya uang SPP juga. Bisa jadi karena itu, atau karena mereka kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah itu kita harus punya kepekaan itu. Setiap anak itu kan punya keinginan, kebutuhan untuk diperhatikan secara khusus. Nah kasih itu kan kreatif untuk melihat hal yang harusnya diperhatikan. Luar biasa. Suster, apa yang suster harapkan dengan untuk panggilan para suster SDC, karena biasanya dengan kisah-kisah seperti ini bisa menarik sekian banyak orang? Saya ingin menantang anak muda, terutama yang cewek, yang putri, untuk
untuk tidak takut gitu loh menjadi suster. Kan kadang mereka pikir ngapain jadi suster di zaman ini dan seterusnya. Tapi sekarang saya ingin katakan bahwa menjadi suster, mengikuti Tuhan dalam panggilan religius itu adalah sesuatu yang menarik. Tidak mudah, tetapi di setiap bidang hidup itu kan ada tantangannya masing-masing gitu kan, bahwa ketika kita menjadi suster, cinta kasih terutama, kita mengkhususkan hidup kita untuk belajar mencintai orang, mengutamakan cinta kasih itu untuk dihidupi. Dan suster sudah membuktikan bersama anggota kongregasi yang lain ya. Iya, karena belajar. Itu berharap memang sungguh-sungguh semakin banyak adik-adik putri yang bergabung, dan semoga ada yang juga merasa bahwa bergabung dengan para suster SDC juga adalah hal yang sangat membahagiakan gitu ya, Suster ya? Iya. Suster pada saat ini setahu saya memang hadir untuk merayakan 100 tahun hadirnya CM di Indonesia, dan sekaligus juga hadirnya Spirit Vincentian, dan kita juga dipersatukan karena para suster SDC juga anggota keluarga Vincentian. Apa yang suster ingin katakan tentang kehadiran para romo ini, tetapi juga apa yang suster rasakan sebagai anggota keluarga Vincentian suster berada di sini, di Surabaya ini maksud saya? Jujur, kemarin ketika datang dijemput dari airport, lihat begitu banyak orang dan ketemu dengan rombongan dari Taiwan ya kemarin. Wow, saya udah ngerasa ini akan sesuatu yang luar biasa dalam rangka pesta 100 tahun. Terus kemudian kemarin ketika misa, liturginya menurut saya luar biasa disiapkan, dan seluruh rangkaian acara tampak memang dipersiapkan. Jadi saya melihatnya itu ada kolaborasi antara para romo CM dengan awam, dengan orang-orang di sekitarnya, itu luar biasa. Itu yang melihat kolaborasinya itu luar biasa, merinding. Ya. Ya, itu tentang acaranya. Apakah suster melihat sesuatu yang kira-kira menggugah suster di dalam konteks hidup para suster SDC di wilayah Sintang dan sekitarnya? Yang saya lihat kembali lagi adalah kolaborasi itu. Kolaborasi itu yang saya melihat, jika kita memang nggak bisa bekerja sendiri kan, apalagi kami terbatas hanya 12 orang suster di Indonesia yang berkarya di Indonesia, tanpa kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Misalnya kemarin saya melihat bahwa para romo tuh bekerja sama dengan siswi SMK itu ya, dan peserta didik itu, dan guru-gurunya tentunya, dan awam, sahabat Santo Vincent SSV mungkin ya, ada beberapa. Jadi di situ yang saya melihatnya untuk kemampuan berkolaborasi, bahwa juga seperti ditulis di mana kemarin saya lihat, kasih itu kreatif. Kalau kita mau menyebarkan kasih yang kreatif, memang antara lain tuh kreatif juga berkolaborasi dengan orang. Sendiri kita nggak bisa. Iya kan? Ya. Baik suster, terima kasih banyak atas percakapan singkat ini. Semoga sungguh-sungguh menginspirasi banyak orang cara kerja suster. Terima kasih juga Romo. Terima kasih. Selamat pesta. Terima kasih.